Ahmad Riza Patria ini jadi wakil gubernur, PKS ini makin sakit hati atau gimana? Ya, kalau menurut gue sih ya namanya politik ya cair-cair aja. Share-share aja ya. Iya. Selama hari. Buat dikit bang. Hari Bahari gitu kenapa sih? Nggak kedengaran nanti suaranya. Baik teman-teman, tadi malam atau kemarin sih? Kemarin ya. Kemarin itu Jakarta sudah memiliki wakil gubernur. Yang sebelumnya itu ditempati oleh Sandiaga Uno, tapi karena dia jadi calon wakil presiden, dia tinggalkan. Dan selama 2 tahun Jakarta itu nggak punya wakil gubernur. Boleh nggak sih bang, Jakarta nggak punya wakil gubernur? Ya boleh-boleh aja. Buktinya Ya bukti itu ya. nggak Aneh tahu juga, ini. aneh juga orang Jakarta ini tanpa wakil gubernur itu santuy aja kan. Waduh, saya juga nggak paham nih. Dan kemarin itu Ahmad Riza Patria dan siapa sih lawannya? Yang jelas PKS dan Gerindra, dan kali ini dimenangkan oleh Gerindra. Pertama, abang kenal nggak Ahmad Riza Patria ini? Siapa sih dia? Nggak kenal. Nggak kenal ya? Orang ini pura-pura nggak kenal mas. Sorry kakanda. Kami Memang nggak kenal. nggak Tahu kenal. iya. Tahu ya. Nggak, kalau kenal ya nggak Kenal ya. Tahu ya. Apa yang abang tahu nih soal wakil gubernur baru? Iya, dulu dia mantan orang yang aktif di organisasi kepemudaan, pernah di KMPI. Pernah di KPI. Kalah sama Idrus Marhan sama Aziz Samsudin. Ya, saya kurang tahu. Tadi saya sempat browsing, jadi 2 kali kalah, dua-duanya itu orang Golkar. Waduh, itu mungkin ya kenapa dia nggak masuk di Golkar bang ya? Tidak tahu juga. Dikalahkan oleh dua pejabat teras Golkar. Ya itu dah. Dan di lain sisi ini kan Gerindra dan PKS ini biasanya duet. Kita tahu lah beberapa tahun terakhir, bahkan 5 tahun sebelumnya itu antara PKS dan Gerindra ini mesra. Kalau menurut abang, dengan Ahmad Riza Patria ini jadi wakil gubernur, PKS ini makin sakit hati atau gimana? Ya, kalau menurut gue sih ya namanya politik ya cair-cair aja. Share-share aja ya. Iya, selama nanti kepentingannya masuk, ya bisa berpelukan lagi. Bisa berpelukan lagi. Ya. Kan kemarin Prabowo udah masuk ke pemerintahan, jadi menterinya Jokowi. Dan tuh sekarang yang seharusnya kabarnya itu wakil gubernur di provinsi DKI Jakarta itu harusnya jatahnya PKS. Ini diambil lagi sama Gerindra, gimana dong? Saya kurang tahu, cuman kalau kita dengar baca berita atau apa, ada yang bilang bahwasanya ini tidak kurang lihainya PKS atau ketidakmampuan Partai Keadilan Sejahtera melakukan lobby di tingkatan elit, namanya partai lah. Seharusnya kan ini sudah selesai udah lama lah, seharusnya Udah 2 tahun loh kosong. ya, makanya seharusnya kan kalau memang PKS yang mempunyai hak lah di situ, ya mereka harusnya melakukan lobby ke partai lain. Berarti PKS di sini kurang lobbynya kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, menang telak Ahmad Riza Patria mengalahkan PKS, sehingga yang memilih pun anggota DPRD ya. Iya. Anggota DPR. Berarti kita tahu di dalamnya juga ada PDI, pasti ada partai-partai yang lain. Sehingga tentu saja ini bukan persoalan partainya sendiri ya, tapi persoalan personnya juga. Ahmad Riza Patria bisa komunikasi ke lintas partai gitu. Iya, seharusnya kan dulu sebenarnya yang diisukan jadi wagub penggantinya SU ini kan Saiful. Cuman saya nggak tahu, nggak ikut
perkembangan, cuman sampai akhir pilkada Jawa Barat kan selesai, habis itu pilpres nggak ada pergerakan yang signifikan yang dilakukan oleh PKS. Ya kalau saya lihat secara pribadi ini adalah ketidakmampuan PKS melakukan lobby di tingkatan elit partai. Wah, itu artinya secara tidak langsung bahwa bila PKS itu harus memperkuat pendidikan komunikasi politik kadernya. Juga. Kalau kan mereka sebenarnya udah maha guru semua. Iya. Cuma kan itu gurunya mungkin Bang ke rakyat. Mereka punya basis yang kuat. Tapi kalau sesama legislator ini agak kurang komunikasinya mungkin. Iya, juga. Ya dengan kemenangan Ahmad Riza Patria tentu bisa lah ya kita asumsikan seperti itu. Berarti kan 17 apa banding berapa kursi yang milih? Ahmad Riza Patria ini berapa anggota yang milih? Pokoknya puluhan ya di atas. Iya, mungkin yang milih PKS ya fraksi PKS sendiri. Oke, kalau itu dihubungkan dengan hasil pemilu atau pemerintahan pasca pemilu 2019, ada potensi kemungkinan itu memperjelas Gerindra itu memang sudah bergabung dengan koalisi pemerintah. Iya kan? Ya nggak juga sebenarnya. Ya memang kalau secara sekarang kan ya Gerindra bagian dari. Coba cek data deh Bang. Ya. Maksudnya kalau dia pemenang ini kan memang dia sekarang ikut di barisan pemerintah. Terus apa lagi yang diperdebatkan? Iya. Jadi PKS memang harus ikhlas sebagaimana tweetnya si Fachri Hamzah yang mengucapkan selamat kepada Ahmad Riza Patria. Secara tidak langsung dia bilang bahwa ayo ini pembuktian bahwa memang politik itu cair, tidak ada yang pasti, tidak ada jatah-jatahan. Kalau kamu ingin jabatan itu ya komunikasikan, gitu-gitu ya. Iya, kan kalau saya pernah belajar lah tentang politik kan, politik ini masalah komunikasi. Iya, inti dari politik ya komunikasi. Ketika ini ya beku ruang-ruang lobby nggak terbentuk ya susah juga untuk membangun koalisi. Jadi itu dia teman-teman, komunikasi politik dari Ahmad Riza Patria ini cukup baik, sehingga ya mungkin karena faktor partainya juga. Cuma sebelumnya kan dia bukan satu-satunya calon pada awal-awal mau diusulkan, ada 3 kalau nggak salah dari Gerindra, tapi dia bisa mengalahkan kompetisi di internal partai sehingga dia yang maju. Ya saya kurang tahu, cuman waktu itu pernah dengar Bang Taufik ketua DPD Gerindra DKI ya, terus Bang Riza Patria, terus lagi. Cuman memang yang kayak serius ya di akhir Bang Ariza inilah. Karena semenjak namanya dicalonkan atau diusung kan dia melakukan lobby, melakukan apa, silaturahim politik, komunikasi politik. Jadi kalau sudah pasti itu mengeluarkan biaya, pengorbanan dan segala macam. Ya. Di lain sisi, ini masa kepengurusannya kan model organisasi aja ya. Masa jabatannya itu tinggal 2,5 tahun lagi loh. Karena 2018 sampai 2023. Kira-kira Riza Patria ini menurut abang ini bisa nggak membantu kesendirian Anies Baswedan dalam hal memimpin DKI Jakarta? Pasti ada positifnya lah ketika Anies ini single fighter, sama dengan ya beda lah ya. Dengan adanya dia sebagai wakil gubernur. Mungkin ada hal-hal yang memang harus dimana ada ruang-ruang Anies yang tidak fungsi. Di situ nanti mungkin
kekosongan itu diisi oleh Ahmad Riza Patria. Sama kiranya waktu kayak kepemimpinan Jokowi sama Ahok ya, ada ruang-ruang yang memang di mana Jokowi tidak bisa untuk menginikan masalah, mengkondisikan ya, masalah datang Ahok. datang Ahok. Mungkin dengan adanya Ahmad Riza Patria ini kan dia bisa mengisi kekosongan yang selama ini diisi oleh Sandi Uno. Dan kira-kira apakah tidak menjadi matahari kembar? Enggak lah ya, orang itu udah sepaket lah ya, pasti ya. Iyalah, ya namanya gubernur ya gubernur. Yang wakil gubernur juga wakil Gubernur. Tetap aja keputusan ada di tangan gubernur. Dan tanda tangan gubernur. Aduh. Dan itu dia, pertama kita ucapkan selamat kepada Bang Ariza Patria yang telah berhasil. Dan informasinya kemarin dia juga sempat ada di channel ini juga videonya tentang ucapan selamat Kongres di Jakarta. Tapi Kongres HMI kabarnya pindah ke Surabaya. Bagaimana nih peran Ariza Patria? Saya kurang tahu lah kalau itu. Cuman setahu saya itu ucapan berkongres untuk teman-teman HMI MPO. Oh, paham. Bukan HMI Dipo ya? Bukan. Itu dia. Tapi ya kalau masalah kongresnya nggak tahu lah. Bahas langitan organisasi itu memang di ruang-ruang kopi dan tidak untuk dibuat channel YouTube-nya. Dan Ahmad Riza Patria ini kan apa sih kira-kira yang membuat dia yakin bisa membantu Anies dalam 2,5 tahun? Lagian dia kan sebelumnya di DPR kan? Iya, menurut saya dia secara keorganisasian udah matang lah. Dia karena pernah ditempa di Menwa, di Satma Pemuda Pancasila, di KMPI, seharusnya udah periode lalu sebagai anggota dewan terpilih. Udah masuk yang periode kedua yang sekarang ini kemudian memilih sebagai wagub. Pasti secara pengalaman, secara ini dia bisa mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno. Tinggal kolaborasinya seperti apa antara dia dan Anies Baswedan. Tapi kalau segi apanya, ini kan sama-sama jabatan politik. Mana sih lebih bergengsi jabatan anggota DPR dengan wakil gubernur DKI Jakarta? Tergantung orang lah. Tergantung orangnya. Iya. Kayak mungkin ada target-target khusus yang memang punya oleh Bang Ariza, kita nggak tahu. Cuman kalau masalah prestis atau tidak prestis, dua-duanya prestis. Satu orang nomor 2 di pusat pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Ini kan DKI Jakarta ibu kota negara. Iya. Yang memang epicentrum segala hal ada di DKI. Menurut saya prestis. Dan kalau misalnya dari segi komunikasi politik, yang pertama dia membuktikannya dengan 2 kali terpilih di DPR, setelah itu menang di pemilihan wakil gubernur. Kemungkinan juga ya kalau di DPR ya kayaknya kurang banyak beritanya deh. Tapi kalau sebagai wakil gubernur yang wartawan standby TV, mungkin itu bagian dari strategi komunikasi politiknya. Bisa jadi. Jadi lebih banyak panggung sebagai wakil gubernur daripada di media, maksudnya daripada panggung Ariza Patria itu di DPR. Jadi. Karena kan saingannya kalau di DPR itu banyak 600-an orang yang untuk jadi sumber berita pun kalau kita nggak mau itu ada orang lain. Tapi kalau sebagai wakil gubernur DKI ya dia ngomong apa ya kita kan tahu lah, pasti media akan mengutip, TV akan mengundang gitu. Apalagi sekarang kabarnya komunikasi politik antara Anies Baswedan dengan pemerintahan pusat itu
agak kurang baik karena ada tekel-tekelan politik dari salah satu menteri Jokowi. Kira-kira kebijakan Anies itu bisa nggak dilanggengkan oleh Ahmad Riza Patria? Ya misalnya lockdown nggak jadi, karantina wilayah nggak jadi, apalagi pembatasan transportasi yang pada awalnya nggak jadi juga. Ya, ya semua kita berharap ya dengan adanya Wagub ini, Bang Ahmad Riza Patria ini mampu mencairkan suasana kebukuan komunikasi antara pemerintah pusat dengan DKI Jakarta. Ya mungkin kita bisa menebak dengan terjadinya beberapa kali adanya pembatalan masalah kebijakan-kebijakan yang diambil di Jakarta, berarti ada yang salah dalam hal komunikasi atau ya intinya komunikasi lah yang dibangun antara Anies sebagai gubernur DKI dengan pemerintah pusat dan Joko Widodo dan kabinetnya. Ya pasti dengan adanya Bang Ahmad Riza Patria ini sedikit banyak akan membantu kerja-kerja politik atau kerja-kerja sebagai gubernur DKI Jakarta ke depannya. Ya. Atau mungkin juga Ahmad Riza Patria ini dimenangkan supaya ada yang mengcounter isu-isu gubernur. Ya, karena memang gubernur kan kita tahu kabarnya akan dimajukan dalam hal Pilpres 2024, walaupun itu hanya ya pembahasan warung-warung kopi. Jadi Naga Prabowo sudah ada di pemerintahan, maka dikirimkan orang kepercayaan Prabowo untuk menemani Anies, untuk mengimbangi kepopuleran Anies, ya. Saya rasa sih dari tengah kondisi yang sekarang ini politik kita ini memang agak gimana ya, seharusnya kita harus meletakkan dulu warna baju kita ini, apakah kita ini dari partai A atau B atau dari golongan A atau C. Kita harus meletakkan dulu duduk permasalahan ini supaya kita terang benderang dalam melihat permasalahan. Ya sih, kalau Anies nggak tahu partainya apa nih. Riza Patria jelas ya Gerindra. Pasti ini juga yang jadi pertanyaan. Iya. Baswedan kan ya kita tahu udah digadang-gadang, udah ada yang gosok-gosok, mungkin dalam hal kedepannya mungkin dia agak overlapping atau apa, kita nggak tahu. Cuman kita berharap semuanya para pemimpin bangsa ini bisa meletakkan ego kepentingan sektoral mereka gitu. Udahlah, maksudnya kita semua harus menurunkan ego kita masing-masing dan memberikan contoh kepada kita generasi ke depan bahwasanya ayo kita selesaikan permasalahan. Mungkin ada hal yang tidak ini selesai, ya harus dikomunikasikan. Ya mungkin secara saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di mana dia ini gubernur yang dengan APBD tertinggi se-Indonesia. Cuman dalam hal politik anggaran mengenai pandemi COVID-19 ini itu kecil sekali dibandingkan dengan provinsi lain. Nah inilah yang jadi sorotan kan. Dia juga belum ada menyebutkan akan tidak menerima gaji ya. Saya kurang tahu lah. Cuman secara politik anggaran kan secara ini jadi pertanyaan ya. Karena anggaran itu komunikasi politik. Ya mungkin ini kan ada isu nih dari pemerintah pusat. Ini Anies gubernur dengan anggaran yang besar se-Indonesia, cuman mengeluarkan anggaran sekitar berapa miliar untuk menanggulangi wabah ini gitu kan. Ya miris gitu, mungkin jomplang gitu, kita nggak tahu lah ada isu atau apa di yang belakang dimunculkan malah perdebatan
kebijakannya, tapi anggarannya tidak pernah ada jelas gitu. Iya, iya, kalau kita lihat kan seperti itu. Jadi kalau seandainya Ahok mungkin ada beda juga ya. Ya, saya kurang tahu lah, cuman saya nggak. Sebenarnya dibutuhkan juga komentar misalnya dari Ahok atau AHY ya, yang sama-sama eh, apa pesaingnya waktu kemarin. Tapi nampaknya belum ada juga. Maka dimunculkan tokoh baru yang mengambil alih panggung politik DKI Jakarta, yaitu Ahmad Riza Patria. Ya mungkin anggaran tadi bisa, ya mungkin ya ini perkara mungkin ya, tergantung juga karena kebijakan anggaran ini sulit di Jakarta. Toh misalnya kalau masalah pandemi ini yang benar-benar serius, tapi kan belum ada. Apa nih? Ya bisa secara pemerintahan lah. Kita ini kan warga negara dari pemerintah DKI Jakarta sekaligus dari pemerintah pusat, karena lokasinya di Jakarta, tapi ribut-ribut politik juga. Maka dimunculkan nama Riza Patria untuk menambah kerumasan cara. Enggak lah. Enggak ya. Ya, kita berbaik sangka ya. Berbaik sangka Bahwasanya memang ya kekosongan ini harus diisi. Jadi kekosongan ini harus diisi. Bagi PKS harus bersabar ya, namanya apa, mungkin nanti 2024 bisa berteman dengan Nasdem, kan udah pernah silaturahmi politik. Menurut saya politik ini Cair. Nggak ada Tapi musuhnya secair-cairnya lagi. politik PKS itu kelihatannya bang selalu dirugikan. Enggak. 2014 jadi Bang. Dua periode yang lalu mereka ini apa sudah ruling party sama SBY. Oh iya, itu memang waktu zamannya SBY. Tapi sejak zaman 2014 kemari itu kayak apes mulu. Roda ini kan berputar. Iya. Ya seperti misalnya PDIP menjadi oposisi selama reformasi kan gitu. Sampai ke zaman SBY oposisi berapa tahun tuh? Enggak kan, terakhir kan sekarang Megawati kan 99 sampai 2004. Ya, Habis itu oposisi dia. Ya sebenarnya kan dalam sistem sebuah demokrasi oposisi ini kan diperlukan juga. Iya. Karena semuanya mau bagian dari pemerintah. Kalau semuanya mau dapat jatah kue. Cuma bagian dari pemerintah, ya gimana, siapa yang mau jadi oposisi? Demokrat Karena ya nggak tahu gitu. NOC Sekarang ini kan PKS nggak sekuat partai politik. Iya. Ini ada partai baru kemarin bentukan Fahri Hamzah dan kawan-kawan. Ya, kalau kita melihat statementnya Fahri Hamzah terkait partai baru ini kan, ini akan mengkoreksi ideologi yang dianut PKS. Artinya anggotanya berarti itu juga ya. Ya, karena teman-teman Fahri Hamzah ini melihat PKS bukan sebuah partai yang konservatif lagi ya. Partai konservatif yang digambarkan atau yang diidamkan oleh Anies Mata, Fahri Hamzah, terus yang mantan ketua komisi 1 nih, saya lupa. Tapi memang kalau kita lihat beberapa kali statementnya Fahri Hamzah, bahwasanya PKS sekarang adalah jauh dari cita-cita wujud dari sebuah partai konservatif yang diidealkan ketika itu. Oh. Jadi wajar aja kalau PKS kemarin kalah di pemilihan wakil gubernur ya. Enggak juga. Nggak mau jelas narasumber kita ini bos. Enggak, masalah ini kan masalah lobby aja. Iya masalah lobby. Kurang ngopi PKS ini bang. Ya bisa jadi. Ya, dan Riza Patria ini kebanyakan ngopi. Jadi ngopi-ngopi itu penting saudara-saudara dalam hal politik. Dan ya itulah dia, Gerindra ambil kursi wakil gubernur, sedangkan gubernurnya juga belum tahu kita dia partainya apa. Partainya apa sih Pak Anies itu? Kan kalau kemarin yang ngusung PKS kalau nggak salah. Ini PKS Gerindra. Iya. Nah, kalau Sandi kan jelas dia Gerindra kan waktu itu pada waktu mengusung. Kalau Anies kan PKS kalau nggak salah.
Masa? Saya nggak tahu. Jadi Bapak Gubernur tentukan pilihan Anda, karena belum ada orang yang bisa jadi calon presiden dari jalur independen atau perseorangan. Sehingga biar jelas ini barang Jakarta ini ya. Selama elektabilitasnya Anies tinggi ya pasti. Banyak yang mau nampung. Aduh, ya bener juga sih. Dan itu dia Pak, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Mungkin kawan-kawan punya ide, kita mau diskusi apa nih? Tulis di komentar ya, jangan ditulis di share-sharean yang lain, di komentar video ini. Biar kita misalnya diskusi tentang ekonomi politik atau keuangan partai politik, atau tentang revisi undang-undang pemilu, atau juga tentang hubungan misalnya tambang-tambang dengan kekuasaan. Itu jago ya. Karena pelaku. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan baca deskripsinya. Biasakan selalu membaca, karena kita tidak tahu apa yang ada informasi lain loh, misalnya di deskripsi. Juga dukung channel ini dengan subscribe dan berkomentar yang sopan. Kalau Anda tidak sopan, kami komentari balik. Salam Hello World.